Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Kembali lagi bersama saya Bes Nugraha dalam program podcast Infomu. Kali ini suatu kebanggaan bagi kita ya di Sumatera Utara karena kita kedatangan Wakil Ketua MPI Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Waduh, ini kayaknya pimpinan di atas kita nih, sahabat dakwah Muhammadiyah. Jadi suatu kebanggaan. Beliau termasuk orang yang sangat sayang kepada keluarganya dan hobi travel juga kayaknya. Nah, kita akan membahas terkait dengan AI. Waduh, ini seperti apa? Sudah hadir bersama Bes di sini. Ada Bapak Ismail Fahmi, PhD, selaku Wakil Ketua MPI PP Muhammadiyah dan juga pendiri Drone Emprit. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Yes. Gimana kabarnya? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Ini kali pertama ke Medan atau di mana? 4 tahun yang lalu saya ke sini. Oh, 4 tahun yang lalu acara di MUI. Kebetulan saya juga di MUI pusat ada acara. Saya cek di Facebook saya, 4 tahun yang lalu ya. Oke. Mudah-mudahan nanti bisa kuliner-kulinernya bisa terjadi. Nah, ya itu. Saya tanya tadi musim apa nih? Durian ucok ya. Nanti ke sana kita. Hari ini menjadi pemateri juga kegiatan IPM Sumut dengan tema Tech Art Workshop 2025 dari imajinasi jadi inovasi. Seperti apa Bapak melihat para pelajar-pelajar antusiasnya ini tadi? Saya senang sekali itu. Sebetulnya saya baru balik dari Maldives kemarin itu. Cuma 5 jam di rumah, langsung ke airport. Pesawat delay 4 jam. 5 jam, 4 jam. Tapi saya semangat karena saya pengen ketemu dengan adik-adik di sini. Ada di IPM, dari SMP dan SMA. Karena itu masa depan. Mereka yang sekarang itu udah, saya tanya, siapa yang udah biasa menggunakan ChatGPT? Hampir semua angkat tangan. Siapa, kalau tanya, biasanya pertanyaan saya sebelumnya, siapa yang punya akun di TikTok, di Instagram, di media sosial? Enggak, sekarang enggak. Nggak hanya itu, tapi siapa yang sudah pakai ChatGPT? Ya? Hampir semuanya pakai. Saya tanya lagi, untuk apa mereka? Biasanya untuk membantu di pelajaran, ada soal nggak paham, dia taruh juga di situ. Dan banyak yang kritis. Saya juga nggak 100% percaya pada AI. Wah, ini bagus dia. Paham bahwa AI itu nggak selamanya benar. Saya tahu nih, AI kadang-kadang salah. Pertanyaan yang sama, saya dan teman saya jawabannya berbeda. Nah, level kritis ini yang harus kita tingkatkan. Di era AI yang sekarang, saya senang sekali mereka mulai ada yang kritis. Ada beberapa yang belum terbiasa, wajar, karena ini masih masa transisi. Ada yang tidak percaya, tidak setuju dengan adanya AI juga. Saya bilang bahwa ini adalah evolusi. Kita suka atau tidak, kita akan di era AI. Makanya yang saya senang sekali ke sini bisa ketemu langsung, menyebarkan gagasan bahwa kita sebagai adik-adik khususnya ya generasi muda Muhammadiyah yang ada di IPM harus menguasai AI dengan benar gitu. Oke, baik. Tapi tema yang Bapak angkat adalah peluang dakwah dan tantangan hoax di era AI, akal imitasi. Waduh, ini seperti apa peluang dakwah yang bisa dihadirkan? Kalau saya lihat dari data ya, data penggunaan AI. Jadi ada kebiasaan orang mencari informasi itu dari Google dulu. Nah, itu grafiknya mulai turun tahun 2023, sempat mau turun. Yang naik apa? Ke ChatGPT. Orang nyari informasi pakai ChatGPT mulai naik. Tapi kemudian di awal 2024 mulai banyak itu jawaban dari Google itu udah dilengkapin dengan tambahan overview dari AI. Jadi kalau kita tanya Google, biasa aja Google search, itu dapat juga di atas itu jawaban AI. Artinya apa? AI sudah dipakai di Google search dan dari situ Google naik lagi search-nya. Jadi antara penggunaan AI dan Google search itu berkembang terus dan AI nggak bisa dipisahkan. Nah, ada data yang menarik untuk situs keagamaan. Saya ambil dari itu Muhammadiyah dan saudara kita ya NU Online. Kunjungan ya, kalau tadi kan orang tanya ke ChatGPT kan atau apa gitu kan ada dapat referensi. Misalnya referensinya apa, misalnya dari Muhammadiyah atau mungkin dari NU Online, itu diklik. Nah, kalau diklik larinya kan ke situsnya. Itu ada datanya tuh. Sama dengan kalau kita dari Google, search, ya, klik ke situsnya. Ternyata misalnya dari ChatGPT saja, yang sekarang ini, hampir 100% kunjungannya itu ke NU Online. Artinya kalau kita mau warga Muhammadiyah atau warga bukan Muhammadiyah atau siapapun tanya tentang informasi yang terkait dengan keagamaan, hampir 1%, karena datanya saking besarnya itu larinya ke NU. Muhammadiyah yang sudah lebih tua
ada perguruan tinggi, rumah sakit dan lain-lain. Yang di Muhammadiyah Or ID itu situs Muhammadiyah yang paling tinggi itu kecil sekali kecil, kontribusinya. Oke. Dan dampaknya adalah kalau di masa depan orang kan serba tanya ke AI. Jadi very likely kalau kita masih seperti ini, pengetahuan Muhammadiyah, fatwa Muhammadiyah, kontribusi di pendidikan dan lain-lain itu tidak mewarnai. AI akan mendapatkan dari sumber yang lain. Katakan ini ada Islam berkemajuan. Tapi saya pernah bilang tadi, Islam berkemajuan, tapi yang menulis AI tanpa melibatkan Muhammadiyah. Itu. Nah, ini yang fakta yang kita mungkin pahit gitu ya. Tapi dengan fakta yang pahit ini, kita harus bikin rencana strategi untuk menuju ke sana. Supaya Muhammadiyah dakwah ke depan, masa depan, karena serba AI itu apa yang kontribusi Muhammadiyah, knowledge-nya Muhammadiyah, pemikiran Muhammadiyah itu akan mewarnai nanti. Oke, tapi strategi mungkin dari MPI sendiri agar kedepannya terkait dengan agama Islam itu bisa terkait dengan Muhammadiyah itu sendiri. Sangat. Gimana Ya, jadi yang akan dilakukan? strategi gini. Pertama kita harus paham cara kerja AI ya. Dia itu kan mengindeks semua sumber yang ada di internet. Ketika dia nggak cari informasi nggak ketemu, itu dia akan search di sana. Nanti intinya pertama semua harus ada di internet. Oke. Nah, kalau kita jadikanlah Muhammadiyah Or ID sebagai pusat dakwah kita, jadi artinya semua entitas digital harus ada di sana. Satu yang paling gampang kita lihat itu adalah fatwa dari Majelis Tarjih. Kita tahu ada namanya HPT, Himpunan Putusan Tarjih. Kalau kita search di Google, cari Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah, nggak ada itu. Satu situs yang isinya lengkap, bahkan di situs Tarjih sendiri. Jilid 1, jilid 2, isinya apa detail, nggak ada. Yang ada adalah kita disuruh beli bukunya. Versi lengkap itu nggak ada. Ya, nah kalau kita sendiri tidak bisa menemukan versi lengkap secara digital dari fatwa dari awal sampai akhir di situs Tarjih atau situs Muhammadiyah, bagaimana dengan AI? Artinya AI tidak pernah mengkonsumsi, AI tidak belajar dari semua fatwa Tarjih ini. Nah, ini kan sebagai salah satu kontribusi ya kan, kita dakwah Islam yang di Muhammadiyah kan kontribusinya panjang dari zaman dulu sampai sekarang, fatwa-fatwa itu menjadi dasar. Misalnya yang sekarang kan kaitannya dengan yang modern ya. Bagaimana hukumnya investasi kripto ya. Cryptocurrency itu mata uang seperti apa hukumnya gitu. Kalau Muhammadiyah kan kalau melihat ini ada banyak horornya, banyak bahayanya, bilang haram gitu. Nah, kalau ini fatwanya tidak ada, yang kan AI kan nggak tahu gitu. Sebagai contoh itu, belum lagi dengan hukum-hukum yang lain. Maka strategi kita adalah bagaimana menaruh ini semua didigitalkan. Dan kita taruh semua itu di Muhammadiyah Or ID ini masa depan. Nah, di situ ada mulai dari fatwa. Belum lagi khutbah Jumat, khutbah Lebaran, kemudian tulisan-tulisan dari para tokoh dari Sumatera Utara, ya. Kemudian profil-profil tokoh, pemikiran mereka, tulisan mereka, semua itu kan banyak ilmu itu. Kita tulis ada dalam bentuk ini kan misalnya yang di media center ya Muhammadiyah Sumatera Utara membuat podcast, dibuat juga artikelnya gitu. Karena artikel yang lengkap bisa tanya jawab ditaruh nanti kita pengen rencana juga di Muhammadiyah Or ID itu ada kontribusi konten-konten dari daerah. Kenapa? Begitu masuk ke Muhammadiyah Or ID nanti kan diindeks sama AI itu ya. Jadi pengetahuan kita dari seluruh Indonesia nanti akan ada di Muhammadiyah Or ID dan diindeks oleh AI. Nah dari situlah AI akan belajar, AI akan mendapat masukan, pemikiran, kontribusi Muhammadiyah di dakwah Muhammadiyah, dakwah Bilhal, dakwah apapun di situ, itu ada dalam bentuk digital dan itu akan mewarnai AI. Nanti orang tanya apapun tentang Islam, tentang keindonesiaan, kontribusi Muhammadiyah akan muncul di sana. Oke, berarti harus lebih banyak publikasi atau artikel-artikel penulisan-penulisan itu ya Pak? Ya, dari perguruan tinggi misalnya, itu kan banyak penelitian. Saya misalnya cari ya, misalnya hukum-hukum tertentu yang kaitannya dengan Islam gitu, muncul banyak dari UIN. Dari AI itu punya kecenderungan dia mencari ke situs yang tingkat otoritasnya itu sudah sangat tinggi. Di situs otoritas tinggi itu misalnya Muhammadiyah Or ID, itu jelas, dipercaya itu. Dan itu akan jadi referensi utama. Wikipedia, situs-situs pendidikan, ya situs pendidikan kayak UMM, UIN dan lain-lain itu tinggi tingkat kredibilitasnya. Nah itu kan banyak penelitian-penelitian mereka. Itu pun juga sama, kita akan pilih, kan selalu ada setiap saat tuh ada penelitian-penelitian yang bagus. Kita tulis ulang dengan bahasa yang lebih populer, ya.
hasilnya seperti apa, dan mungkin ada kajian dari tokoh-tokoh akademisi itu kita taruh juga di Muhammadiyah ID di situ nantinya, dan semuanya akan lengkap, itu jadi bahan lagi belajar AI gitu. Oke, baik. Kemarin baru aja resepsi milad Muhammadiyah 113 dan diluncurkannya IKTM langsung dari provider, praktekkan langsung itu prosesinya, pembayarannya itu seperti apa ini Pak IKTM ini? Ini kebetulan saya dan tim di Labmu ya. Ketika saya awal di PP Muhammadiyah diminta Pak Ketua ya, Pak Mukhlas untuk di MPI PP Majelis sana. Saya minta saya tanya apa yang bisa kita lakukan. Ya saya lakukan Pak, bisa lakukan apapun gitu ya. Udah, saya buat namanya Labmu Muhammadiyah Software Lab bareng sama tim. Alhamdulillah dibentuk timnya, dan salah satu produknya adalah KTM, karena ini menjadi core yang paling penting. Itu database warga Muhammadiyah, pendaftarannya, cabang dan ranting, semua terdigitalisasi. Idenya adalah waktu itu gini Mas, setahun yang lalu saya tanya ke Pak Ketum ya, Pak Haidar, pas di PP Jogja, Pak, ini kalau ngikuti ADART, orang mau daftar ke Muhammadiyah itu harus datang ke cabang dan ranting kan, secara fisik. Saya bilang, anak zaman sekarang nggak bisa Pak. Orang bayar daftar ke bank, ada beberapa bank digital, itu nggak usah datang ke bank. Cukup dengan aplikasi itu udah bisa. Ada namanya Know Your Customer, KYC, ya, teknologi biometrik dan lain-lain itu untuk ngecek apakah KTP kita dan wajah kita itu benar. Itu udah bisa secara teknologi. Dan kita bisa Pak bikin. Nah, bisa nggak? Waktu itu saya tanya. Kita mungkin ada interpretasi bahwa ADART itu diterjemahkan dengan orang itu nggak usah datang langsung fisik ke cabang dan ranting, tetapi pakai HP, pakai aplikasi. Ini aplikasi Masa namanya, singkatan dari Muhammadiyah Aisyah Super App. Tapi sebetulnya berangkat dari filosofi wal asri, demi masa juga. Al-Maun juga ada nanti, tapi kita yang lebih tua, surat yang diajarkan oleh Kiai Dahlan yang paling tua itu paling lama ini sebetulnya. Demi masa, bukan Al-Maun. Al-Maun 3 bulan, demi masa itu 6 bulan kalau nggak salah. Jadi paling pas namanya. Oke, kita bisa buat aplikasi ini, nanti orang daftar sendiri Pak, terus kemudian ada notifikasi. Jadi nanti itu ketika kita daftar, oke saya daftar, pilih cabang dan ranting mana. Anak Gen Z nggak mau lah dia datang ke sana. Kita pun sekarang juga nggak tahu cabang rantingnya mana gitu. Suatu saat bisalah silaturahmi fisik ketika ada acara. Tapi kalau kita ingin mendata begitu banyak warga Muhammadiyah, pakai aplikasi aja, nanti notifikasi dikirim ke pengurus cabang dan ranting yang sudah terdaftar. Oke, ini ada anggota baru. Terus kemudian dia cek pakai HP-nya, dia login sebagai pengurus. Nanti ada aplikasi untuk melakukan verifikasi itu. Ya, Satumu ya, aplikasi. Kalau Masa itu untuk warga, untuk para pengurus itu namanya Satumu. Dia cek, oh ya, ini warga saya. Oh nggak yakin ya? Ya udah, saya mau call dulu, fit call, bener nggak ngobrol? Oh ya betul, oke makasih, udah kenal sama dia, orangnya betul, nggak berniat jahat. Ya saya takutnya kan khawatir orang niat jahat, daftar dapat anggota, karena saking mudahnya, suatu saat dia melakukan kejahatan, ditinggal anggota Muhammadiyah. Muhammadiyah kan jelek kan? Iya betul. Ya kita bisa lakukan dengan cara itu. Jadi ini memudahkan sekali. Idenya seperti itu, dan alhamdulillah sekarang udah jalan dengan sangat mudah. Kemarin pas awal masih kesulitan karena cabang rantingnya baru Jogja. Beberapa hari yang lalu sudah dibuka cabang ranting seluruh Indonesia. Datanya sudah ratusan ribu atau puluhan ribu, saya kurang tahu itu. Jadi sekarang bisa milih mau cabang dan ranting yang mana. Gitu. Berarti dengan hadirnya EKTM ini, data konkretnya nanti berapa banyak anggota Muhammadiyah itu bisa terdata? Betul, data. Dan ini sangat memudahkan buat warga membayar iuran. Bayar iuran juga. Bapak-bapak bahkan mengurus pimpinan itu kan nggak tahu iuran saya tuh berapa gitu kan. Dan membayar kan juga susah. Kalau sekarang tinggal buka aplikasi ini ya, iuran bulanan tidak ada tagihan. Tinggal klik, oh, nggak ada tagihan. Ya udah, saya mau infak juga bisa. Nanti ini ada pilihan sekarang yang bisa baru tagihan kita sampai hari ini. Kemarin saya minta, tolong dong, kalau bisa bayar iuran sampai akhir hayat. Jadi 10 tahun ke depan sekalian. Kan murah kan, 50.000, 5.000 daripada setiap bulan atau setiap tahun kan. Udah dari lupa. Udah sekalian aja langsung sampai 10 tahun ke depan. Nanti ada pilihan seperti itu. Ditambah dengan infak. Nah, dana ini kan terkumpul di pusat.
ada rencana untuk bikin jadi dana abadi, ada rencana kemudian dibagi-bagi sesuai dengan seperti ini pembagiannya kan, sampai dari cabang dan ranting juga ada untuk biaya pembangunan dan lain juga bisa seperti itu. Banyak pemanfaatannya dan sekarang jauh lebih mudah jadinya terkoordinirnya. Baik, Gitu. untuk aplikasi Masa ini apakah termasuk ada AI juga di dalamnya? Ya, di aplikasi ini nanti ada banyak AI, kayak misalnya HPT. Dulu kita pernah eksperimen dengan chat HPT, ngobrol-ngobrol, Iya, tapi iya. kita eksperimen itu tahun lalu. Ternyata sekarang jauh lebih canggih lagi itu AI-nya. Ya, jadi nanti kita akan kembangkan terus, ngikutin perkembangan AI juga Oke, gitu. berarti agak versi-versi selanjutnya nanti Ya, ada ada terus. upgrade-nya ya. Ya, ini kan baru awal, kita fokus dulu di yang paling penting adalah EKTM. KTM. Kemudian nanti database cabang dan ranting, kemudian database dari perguruan tinggi Muhammadiyah, rumah sakit, tokoh-tokoh, biografi, semuanya ada di situ. Jadi ini benar-benar Masa ini jadi satu aplikasi buat seluruh warga, gitu. Baik. Tapi terkait tadi tema kita Pak, peluang dakwah dan tantangan hoax di era akal imitasi ini. Mungkin pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada warga Persyarikatan Muhammadiyah untuk bagaimana mungkin bisa menyaring informasi itu sebelum men-sharing kepada orang-orang dan bisa membedakan apa itu yang mana AI buatan, yang mana yang asli gitu. Sekarang makin sulit ya membedakan mana bikinan orang betulan atau enggak. Dan ada kecenderungan warga Muhammadiyah itu kita percaya apa yang muncul diterima. Ada gambar, ada meme, ada keterangan. Misalnya ini dari Tempo, tulisannya seperti ini. Oh, Tempo pasti bisa dipercaya. Langsung di-share. Padahal siapa tahu itu bikinan AI. Iya. Gitu kan. Ada video, ada gambar, ada ustadz ngomong kayak gini, jelek-jelekin Muhammadiyah lawan Salafi, Salafi lawan Muhammadiyah. Itu kan banyak kita lihat tuh di Facebook. Itu membuat kita gontok-gontokan. Bukan berpikir lagi bagian pembangunan ekonomi, bagaimana kita maju, pendidikan, tapi kita fokusnya di hal yang kecil-kecil, dibuat rame aja. Banyak seperti itu. Dan karena kita sudah terbiasa menerima itu, warga Muhammadiyah juga banyak, akhirnya nge-share. Waktu kita habis. Dan mungkin itu sekarang udah pakai AI itu gampang sekali. Jadi kita di ujung sana itu ada orang-orang jahat gitu yang pingin kita itu ribut terus. Ada. Dan ini kadang kita nggak sadari, merasa oh ini kan kiriman dari Bapak PWM, dari ketua PWM, ketua PDM, pasti benar. Belum tentu. Kadang bapak-bapak juga terbawa emosi apa gitu, ya udah langsung kirim gitu. Jadi tadi saya pesan ke adik-adik, anggap aja deh probability sebuah konten itu buatan atau salah itu anggap aja 60% lah. Kalau nggak mau 90%. 60% artinya kemungkinan salah itu sangat benar. Sangat tinggi. Jadi jangan langsung percaya. Ketika terima sesuatu, prinsipnya adalah ini belum tentu benar. Ini belum tentu benar. Ini belum tentu benar. Ini mungkin bikinan. Ini bisa jadi fake. Ini bisa jadi ini. Nah, kalau kita mau ngirim, kita harus periksa lagi dulu gitu. Jangan langsung kirim. Ini benar nggak sih? Sumbernya dari mana? Coba kalau mau ngirim, mau repot-repot ngirim, cari dulu di Google ada beritanya atau tidak gitu. Kalau tidak pingin ngirim ya udah biarin aja, nggak usah repot-repot kan. Kalau saya biasanya saya malas ngirim karena saya malas lagi ngecek gitu kan. Waktu kerjaan saya banyak, jadi ya udah deh biarin. Saya mikirin yang lain aja, berkarya dan. Tapi kalau memang pingin ngirim, cek dulu. Saya paling ngiringin 60% salah ini. Ya, karena ada dalam Al-Quran kan Allah ngasih peringatan kita itu harus hati-hati menerima informasi dari orang yang fasik ya. Dan kalau sudah kita sebarkan kita rugi, pada akhirnya itu rugi belakangan. Itu udah ada di Al-Quran dan itu kita di zaman itu sekarang. Oke, baik Pak. Tapi satu hal lagi mungkin terkait dengan menjelang Muktamar nih 2027 semua di sini ya, kan di Medan. Ini seperti apa kesiapan dari MPI nanti? Nah, terkait dengan ini yang MPI ya, ini sangat penting Mas, karena ini kan dua tahun lagi ya, 2 tahun lagi semaraknya pemikirannya. Kita berpikir pertama bagaimana suksesnya, bagaimana ide-ide pemikiran, isu-isu apa yang akan kita angkat ya. Dan yang paling penting juga adalah kita mulai berpikir siapa bapak-bapak kita. Ini penting nih. Kriteria bapak-bapak pimpinan untuk Indonesia, untuk Muhammadiyah masa depan seperti apa. Bapak-bapak yang punya integritas itu seperti apa ya, kemudian kemuhammadiyahannya ya, pembelaannya kepada rakyat,
kepada umat kayak gitu seperti apa gitu. Terus dan ini perlu dibahas juga. Jadi selain acara tapi juga kriteria pemimpin, kriteria ini sangat penting. Jadi akhirnya ini membuat kita bersemangat, berlomba-lomba kebaikan, berlomba-lomba juga buat generasi kita, para warga, terus siapa yang akan hadir itu ikut berkontribusi dan berpikir tentang masa depan Muhammadiyah, karena muktamar tentang masa depan. Oke. Sekilas tentang drone emprit nih, apa itu? Mungkin gue bisa sahabat dakwah yang mungkin belum tahu. Ini sponsornya. Jadi sebetulnya itu dipakai juga di PP Muhammadiyah udah lama. Oke. Ya, sejak awal di PP Muhammadiyah itu kan ada comment center kalau di Jogja. Saya lihat ada layar bagus gitu, tapi kok masih kosong untuk video conference aja. Coba tampilkan ada grafik percakapan tentang Muhammadiyah, ditaruh di sana. Pakai aplikasi drone buatan saya. Ya? Kelihatan bagus sekali. Itu udah kira-kira 4 tahun yang lalu atau berapa, itu lama sekali. Ya saat itu oke, silakan dipakai drone emprit. Yaitu aplikasi untuk memonitor percakapan di media sosial, media online, berbagai macam isu gitu tentang Muhammadiyah, dengan isu-isunya, terus tentang macam-macam, sehingga kita tahu apa yang publik bicarakan, sentimen seperti apa, topiknya apa yang strategi harus dilakukan, minggu ini Muhammadiyah seperti apa sih, isu apa yang paling banyak menonjol, apa kira-kira problem yang ada, bagaimana kita menghadapi problem itu, dan seterusnya. Nah, itulah drone emprit. Baik, Ya. luar biasa sekali sahabat dakwah Muhammadiyah. Pembicaraan kita ini kayaknya nggak terasa udah berapa menit nih ya, daging semua. Terima kasih untuk Pak Ismail Fahmi yang Sama-sama, sudah Mas hadir di Des. podcast Infomu ini. Iya, Mudah-mudahan dengan kita senang bisa hati. berbincang-bincang lagi, Iya. dan sukses terus untuk kegiatan-kegiatan. Ya, sukses juga buat teman-teman di sini ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat dakwah Muhammadiyah, itu dia perbincangan base bersama Bapak Ismail Fahmi, PhD, selaku Wakil Ketua MPI, Pimpinan Pusat Muhammadiyah, dan sekaligus pendiri drone emprit juga. Dan beliau tadi sudah menjadi pemateri dalam kegiatan Tech Art Work 2025 yang digelar oleh Ikatan Pelajar Muhammadiyah Sumatera Utara. Mudah-mudahan dengan hadirnya kegiatan-kegiatan positif terkait dengan AI, bagaimana kita menyaring informasi hoax yang hadir, itu bisa membuat kita lebih terbentengi lagi. Dan seperti yang disampaikan oleh Pak Ismail, memunculkanlah dalam diri kita untuk rasa tidak percaya dulu ya, mungkin dalam informasi itu, supaya kita mencari-cari lagi seperti apa, mana informasi yang benar dan mana informasi yang salah. Jadi saring dulu sebelum sharing, hindari hoax. Kini saatnya saya Abes Nugra pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.